Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rocky Patria Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 220392102776628, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengajar di SD 90 Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi wujud zat dan perubahannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan Ridwan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Maju Ridwan. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan kembali ke tempat Ridwan. Nah, baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita supaya lebih semangat belajarnya juga, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang judulnya lagu Indonesia Raya. Karena ini lagu nasional, lagu wajib, Bapak minta semuanya berdiri sebelum menyanyikannya ya. Oke, sudah siap? Berdiri semuanya? Oke, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Anak-anak yang ada di sini, kira-kira semuanya sudah hadir? Apa ada yang tidak masuk ada yang ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa selalu hadir ke sekolah. Baik, sekarang Bapak minta perlengkapan tulisnya disiapkan ya, karena kita akan mulai belajar. Silahkan alat tulisnya, bukunya dikeluarkan semuanya. Ayo cepat. Kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya di bab yang kedua. Baik. Nah, minggu lalu atau pertemuan yang lalu, ya, kita sudah belajar tentang macam-macam wujud zat atau benda. Nah, kira-kira ada berapa macam wujud zat atau benda? 3. Ada 3 macam. Sekarang Bapak mau nanya, coba kalian sebutkan salah satu wujud benda. Siapa yang bisa? Eka. Badak, betul. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa? Ya, Habijah silahkan. Cair. Kemudian ada lagi? Ya, Ridwan silahkan nak. Gas. Ya, wujud zat itu ada 3. Yang pertama tadi padat, cair, dan gas. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau nanya dulu, ada yang tahu tidak? Apa itu yang dimaksud dengan mencair? Mencair. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair.
Kemudian yang sebaliknya, kalau membeku, dari cair menjadi padat. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perubahan wujud zat. Salah satunya tadi, yaitu mencair dan membeku atau mengadat, ya. Nah, manfaat kita belajar pelajaran kita hari ini adalah Bapak nanti maunya kalian itu pada saat di rumah, oh ternyata di rumah itu banyak terjadi macam-macam perubahan wujud zat. Misalnya di dapur, kira-kira apa yang bisa kita lihat ya, di dapur? Cair menjadi gas. Apa? Pada saat kita memasak air. Kalian Bapak yakin pernah memasak air di rumah kalian masing-masing kan? Nah, oh ini ternyata perubahan wujud zat. Jadi kita bisa tahu ternyata di sekitar kita itu banyak sekali macam-macam perubahan wujud zat ya. Nah ini ya. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, dengan kalian menyaksikan atau menyimak PowerPoint dan video, nah, kalian bisa menganalisis perubahan wujud zat dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kalian melakukan percobaan, nanti akan ada kita lakukan percobaan. Nah, kalian bisa membuktikan proses perubahan wujud zat secara mandiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kalian yang akan kita dapatkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi LKPD dan bimbingan, nanti Bapak akan membimbing kalian melalui diskusi, kalian bisa menyusun laporan percobaan perubahan wujud zat dengan benar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melalui diskusi LKPD juga kalian mampu membuat diagram. Nah, diagram sederhana tentang perubahan wujud zat dengan benar dan tepat. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menyimak PowerPoint atau penjelasan dari Bapak nanti, kalian bisa menganalisis perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Baik. Nah, sebelum memasuki pelajaran inti, nah, Bapak mau ngecek, nampaknya ini lemah-lemah semuanya ini, harus semangat. Bapak mau memberi tepuk semangat. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Oke, sekarang sudah semangat. Nah, sekarang kalian perhatikan PowerPoint atau gambar yang ada di depan ya. Kalian simak. Nah, amati gambar-gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Kira-kira ini peristiwa apa? Membeku. Ini ada gambar yang pertama adalah gambar sungai yang membeku. Kemudian gambar peserta didik mencermati dan menganalisis PowerPoint mengenai masalah yang disajikan guru berkaitan dengan materi pelajaran. Antara lain bagaimana es batu bisa membeku, es krim yang mencair, baju yang awalnya basah ketika dijemur menjadi kering, bagaimana embun pagi bisa terjadi, kemudian bagaimana kamper yang lama-lama akan habis, dan proses terjadinya salju. Nah, pada tahapan ini juga peserta didik mencermati video pembelajaran mengenai perubahan wujud zat yang disajikan oleh guru. Itu tadi adalah video tentang seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Kira-kira percobaan apa tadi yang dilakukan anak tadi? Ayo, mencairkan apa? Gula. Kemudian ada lagi lilin, margarin. Nah, itu adalah terjadi proses perubahan wujud zat yang dilakukan atau percobaan yang dilakukan oleh anak yang di video tadi. Nah ya, oke. Kita akan melakukan eksperimen. Nah, percobaan. Perhatikan, di tangan Bapak ada apa? Korek api dan lilin.
Sekarang Bapak mau kalian perhatikan. Kira-kira terjadi perubahan apa yang akan terjadi di dalam lilin ini? Oke, ya. Lilinnya sudah menyala. Apa yang terjadi dengan lilinnya? Lilinnya akan mencair. Terlihat dari mana? Dari tetesan lilin tadi. Ini tetesan lilinnya ya. Nah, perubahan apa yang terjadi? Dari padat menjadi cair. Oke, Bapak matikan lilinnya. Nah, setelah Bapak matikan lilinnya, tadi lelehan lilinnya apakah terjadi perubahan zat lagi? Terjadi perubahan zat lagi kan? Ya, menjadi apa? Ya, ternyata lilin yang tadi awalnya sudah dipanaskan mencair, kemudian lama-kelamaan lilinnya akan menjadi padat. Nah, ini juga terjadi perubahan zat yang ada pada lilin. Jadi lilin ketika dipanaskan terjadi dua macam perubahan zat. Nah, apa aja? Mencair dan memadat. Oke, alhamdulillah udah paham. Sekarang lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Nah, kita akan melakukan eksperimen kelompok ya. Yang sebelah kanan Bapak ini akan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ingat masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Bapak membagikan LKPD-nya. Ya. LKPD-nya ini kelompok 1. Ini kelompok. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, peserta didik mendapatkan LKPD dan mempersiapkan alat dan bahan percobaan. Nah, sekarang kita lakukan eksperimen yang pertama. Lihat perubahan wujud-zat yang ada di dalam gelasnya dulu. Nah, batu es yang kalian masukkan tadi. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya. Pada tahapan ini, peserta didik melakukan percobaan perubahan wujud secara berkelompok, dipantau dan dibimbing oleh guru. Percobaan perubahan wujud yang dilakukan antara lain, perubahan yang terjadi pada lilin yang dinyalakan, es batu yang dimasukkan ke dalam gelas, memanaskan air dan gula menggunakan sendok di atas lilin. Peserta didik juga membuat diagram perubahan wujud sederhana di lembar LKPD. Baik. Nah, kita sudah melakukan 3 percobaan tadi. Nah, yang pertama memperhatikan gelas yang ada batu esnya. Kemudian yang kedua ada air yang dipanaskan di atas api lilin. Kemudian yang terakhir apa? Ya, gula yang dipanaskan di atas lilin. Udah, jangan kalian kerjakan tugasnya. Sekarang kita presentasikan. Ya, kita presentasikan tugas yang sudah kalian buat dan kalian kerjakan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi LKPD, sementara peserta didik lainnya menyimak, memperhatikan, dan menanggapi. Lalu, pada tahap ini, guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Perubahan wujud yang terjadi pada sendok yang diisi air lalu dipanaskan adalah 2. Perubahan wujud yang terjadi pada sendok yang diisi gula pasir lalu dipanaskan adalah cair. Perubahan wujud yang terjadi pada gula yang meleleh lalu didinginkan adalah membeku atau padat. Oke, nah itu tadi kegiatan pertama tentang eksperimennya. Baik, kira-kira setuju dengan kelompok 2? Setuju. Nah, sekarang kalian gambar diagramnya sesuai dengan yang sudah kalian buat. Beri tanda tangan. Beri tanda tangan. Yo, 3 dan 4, atau 3 dan 4. Dia saya saja. Tiga dan 4 siapa? 3 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 dan
Apa namanya? Jurus dua. Tiga. Semua. Kemudian yang keempat apa? Terjadi perubahan gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, menganalisis dan mengevaluasi tadi sudah. Kalian sudah melakukan eksperimen dan mengisi LKPD. Bapak lihat kalian semuanya sudah bagus mengisi dalam mengerjakan LKPD dan eksperimen tadi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatan. Bagaimana perubahan wujud zat terjadi? Perubahan wujud zat adalah proses yang terjadi pada suatu zat yang menyebabkan zat tersebut mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, ya. Jadi perubahan wujud zat itu adalah perubahan bentuk. Nah, perubahan wujud zat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau panas. Tadi sudah kita buktikan ya dengan api yang ada di lilin. Nah, yang pertama perubahan wujud zat yang pertama yaitu adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat terjadi karena energi panas. ya, yang karena terjadi pelepasan energi panas atau kalor. Contohnya apa? Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi beku, menjadi batu es yang membeku. Kemudian yang kedua, perubahan wujud apa? Mencair. Apa yang maksud dengan mencair? Ya, menerima energi panas atau kalor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, es batu yang dipanaskan, kemudian es krim yang meleleh. Oke, lanjut. Yang ketiga, menguap. Apa yang dimaksud dengan menguap? Ya, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat gas karena menerima energi panas atau kalor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Air yang dimasak. Ya, kemudian ada peristiwa evaporasi, penguapan. Nah, siklus air kan? Kita juga udah belajar dengan siklus air, tentang siklus air yaitu tentang pada peristiwa evaporasi terjadi penguapan. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, mengembun. Apa yang maksud dengan mengembun? Ya, peristiwa perubahan zat dari gas menjadi cair karena melepaskan energi panas atau kalor. Contohnya embun yang ada di pagi hari, ya, atau es yang ada di dalam gelas, ya. Di tepi-tepi gelas itu ada embunnya kan? Tadi kita sudah melakukan juga eksperimennya atau percobaannya. Oke, yang selanjutnya menyublim. Apa yang dimaksud dengan menyublim? Ya, bentuk perubahan wujud zat suatu benda padat menjadi benda. Oke, nah perubahan yang selanjutnya adalah yang disebut namanya menyublim. Apa yang dimaksud dengan menyublim? Ya, benda padat menjadi benda gas tanpa melalui proses cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kapur barut atau
Ya, itu perubahan wujud zat yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan melihat diagram perubahan wujud zat. Nah, ini ada 6 macam perubahan wujud zat. Ketika padat menjadi cair, itu disebut dengan Mencair. cair. Sebaliknya, cair menjadi padat. Membeku. Oke. Yang selanjutnya, cair menjadi gas. Menguap. Menguap. Kebalikannya, gas menjadi cair. Mengembun. Mengembun. Yang selanjutnya, padat menjadi gas. Menyublim. Menyublim. Gas menjadi padat. Mengkristal. Mengkristal. Contohnya adalah salju. Mengkristal ya. Nah, ternyata perubahan wujud zat itu bisa dikelompokkan ya. Ada 2. Yang menyerap kalor atau panas dan melepaskan kalor atau panas. Nah, perubahan wujud zat yang menyerap kalor ada 3. Yang pertama, mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian yang kedua, selanjutnya yang melepas kalor dan panas itu ada 3 juga perubahannya. Membeku dan mengkristal. Nah, itu adalah proses perubahan wujud zat yang disebabkan menyerap dan melepaskan kalor. Oke. Baik. Nah, sekarang Bapak mau mengecek ini. Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kalian paham tentang pelajaran kita hari ini. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan mencontek temannya, jangan ada diskusi. Oke, dikerjakan ya. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, ditulis namanya, jangan lupa. Dilanjutkan. Tulis namanya Kin, jangan lupa. Ada 10 soal ya. Pilihan ganda, kalian silang 1 sampai 10 diisi. Ingat, kerja sendiri-sendiri, jangan ada yang kerja sama ya. Ya, silakan diisi. Oke, nah sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai wujud zat dan perubahannya. Ternyata wujud zat atau benda itu dipengaruhi oleh apa? Pelepasan dan penyerapan kalor. Ada 2, ada yang menyerap kalor dan ada yang melepaskan kalor. Nah, yang menyerap kalor apa perubahan wujud zat? Mencair, kemudian menguap, menyublim. Kalau menyerap, membeku, mengembun, mengkristal. Nah, itu adalah pelajaran kita hari yang dapat kita simpulkan. Ternyata perubahan wujud itu ada dipengaruhi oleh 2 sebab, pelepasan dan penyerapan kalor. Baik, anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat dan macam-macam wujud zat. Nah, kira-kira bagian mana yang kalian sukai tentang pelajaran kita hari ini? Tentang eksperimen. Eksperimen, ada yang lain?
Apa? Menonton video. Ya, kemudian presentasinya juga menarik kan tadi? Seru. Kita akan melanjutkan pelajaran hari ini yaitu di halaman 18 dan halaman 19. Ya, tolong ingatkan kembali. Nah, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, Bapak mau kita menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Ada yang masih ingat dengan lagu Sungai Kapuas? Ya, alhamdulillah. Kita harus membudayakan lagu-lagu daerah kita. Jangan sampai anak-anak yang zaman sekarang tidak tahu dengan lagu-lagu daerahnya. Nah ya, harus dilestarikan, harus didengar. Bukan hanya mendengar lagu dangdut, lagu Korea dan lain sebagainya. Lagu daerah juga harus didengarkan, ya. Oke, sekarang Bapak minta kalian sambil berdiri menyanyikan lagu Sungai Kapuas. Oke? Goyang. Itu tadi lagu Sungai Kapuas. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, nah tadi kita sudah menyanyikan lagu Sungai Kapuas. Baik, setelah ini Bapak Nita, tolong nanti di rumah pelajari kembali pelajaran kita hari ini ya. Diingat kembali pelajaran kita hari ini. Kemudian di rumah juga ya, jangan banyak main. Ya, bisa dilaksanakan? Bisa. Jangan terlalu banyak main. Bantu juga orang tuanya. Disuruh masak, bisa masak. Disuruh nyapu juga harus mau ya. Bantu orang tuanya. Ringankan beban orang tua. Bisa dilaksanakan anak-anak? Bisa. Oke, baik. Nah ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan. Seperti biasa, Ridwan pimpin doa teman-temannya. Ridwan maju ke depan. Sebelum kita pulang, doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silahkan. Oke, baik anak-anak. Untuk pelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Setelah ini kalian boleh istirahat. Bapak akhiri, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.